Assalamualaikum. Hai Mams, selamat datang kembali di Dapur Unfat. Kali ini resep yang ingin saya bagikan ialah sesuatu yang terasa klasik dan selalu tersaji di hari raya. Apalagi kalau bukan nastar klasik ala Dapur Unfat. Resep yang disajikan ini insya Allah mudah dipraktikkan karena bahan-bahannya mudah dan ada beberapa tips untuk menghindari kegagalan dalam membuat kue ini. Langsung saja kita simak cara pembuatannya. Yang pertama harus kita siapkan ialah selai nanasnya. Berikut resep untuk membuat selai nanas. Siapkan beberapa buah nanas. Untuk resep kali ini saya menggunakan jenis nanas madu dari Blitar. Tidak semua jenis nanas bisa kita gunakan ya Mams. Nanas yang berasal dari Palembang, Tulung Agung, Blitar, dan Medan sangat baik untuk digunakan dalam membuat nanas karena seratnya yang sangat tinggi. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat selai nanas ialah memarut nanas. Parut kasar nanas dengan parutan. Setelah terparut seluruhnya, kita bisa mulai memasukkannya ke dalam wajan. Lalu tambahkan garam dan kita bisa mengaduknya. Masukkan beberapa potongan kayu manis dan kali ini saya menambahkan beberapa biji cengkeh ke dalamnya. Penambahan dua bahan tersebut akan menciptakan aroma dan wangi yang sangat khas dari selai nanas. Dalam membuat selai nanas ini, hindari menggunakan peralatan dari besi karena nanas akan mengeluarkan asam pada saat dimasak. Dengan demikian, kita akan mendapatkan selai nanas dengan warna yang tidak terlalu coklat. Masak nanas sambil sesekali diaduk hingga air nanas mulai mengering. Setelah air di dasar wajan mulai terlihat mengering, kita bisa lanjutkan dengan memasukkan bahan yang lainnya, yaitu gula pasir ke dalamnya. Aduk terus hingga seluruh bagian nanas tercampur dengan gula. Pada proses ini, nanas akan kembali mengeluarkan cairan setelah dicampurkan dengan gula. Aduk terus untuk menghindari nanas menjadi gosong. Dan bahan terakhir yang kita masukkan ialah vanili bubuk. Aduk kembali hingga cairan yang ada mulai terlihat mengering. Waktu memasak yang tepat akan menghasilkan selai nanas yang tidak terlalu lunak dan mudah dibentuk. Setelah beberapa menit mengaduknya, kita bisa melihat bahwa selai nanas mulai mengering dan pada fase itu kita bisa matikan api kompornya. Dari wajan lalu pindahkan ke wadah lainnya, lalu kita bisa dinginkan sebelumnya. Dalam keadaan dingin, selai nanas bisa lebih mudah untuk dibentuk bulat. Setelah dingin, kita bisa mulai membulat-bulatkan selai nanas. Berat ideal dari isian nanas ini ialah 50% dari berat adonan kulit. Langkah berikutnya ialah membuat kulit nastarnya. Berikut bahan-bahannya. Seperti biasanya, kita siapkan seluruh bahan-bahannya di masing-masing wadah ya Mams. Cara pembuatannya ialah sebagai berikut. Masukkan mentega dan margarin ke dalam wadah yang kering. Lanjutkan mengocoknya dengan mixer sesaat saja, hanya sampai kedua bahan tersebut tercampur. Setelah itu masukkan gula halus, lalu mixer kembali hingga tercampur merata. Proses pengocokan dengan mixer ini maksimal dilakukan selama 2 menit saja ya Mams. Sebab jika terlalu lama mengocok mentega akan menyebabkan kemungkinan adonan nastar melebar pada saat dipanggang. Dan inilah tips kedua dalam pengocokan mentega. Langkah selanjutnya ialah memasukkan kuning telur. Dalam hal ini, kuning telur yang saya masukkan sudah dalam keadaan matang ya Mams. Atau Mams bisa memasukkan kuning telur yang masih cair. Pada proses selanjutnya, kita bisa mulai memasukkan bahan-bahan kering ke dalamnya. Lalu, aduk secara merata ke seluruh bagian. Masukkan kembali bahan kering dan lakukan proses pemasukan bahan kering ini secara bertahap. Bahan kering yang saya maksudkan ialah tepung terigu, tepung maizena, dan susu bubuk. Untuk tepung terigunya, saya menggunakan tepung terigu protein rendah karena tepung terigu protein rendah lebih sedikit mengandung air. Itu sebabnya tepung terigu protein rendah lebih banyak digunakan dalam pembuatan kue kering. Namun, jika Mams ingin menggunakan tepung terigu protein sedang tetap dimungkinkan dengan melakukan proses mensangrai terlebih dahulu.
Untuk menghasilkan nastar yang tahan lama, kita perlu memperhatikan tips ketiga berikut ini. Selanjutnya, padat-padatkan adonan untuk memastikan bahwa adonan sudah bisa kita pulung. Setelah selesai, kita bisa mulai menimbang adonan. Kali ini saya menimbang adonan sebanyak masing-masing 7 gram. Ambil adonan yang telah ditimbang, lalu kita bisa mulai melebarkan adonan dan memberikan isian selai nanas di dalamnya. Kita bungkus kemudian hingga semua bagian selai nanas tercukupi. Setelah memadatkan seluruh sisinya, kita bisa mulai membulatkan nastar. Pastikan pada waktu membentuk atau membungkus nastar, tidak ada celah yang terbuka. Setelah sempurna seperti ini, kita bisa letakkan di atas loyang. Lakukan satu persatu hingga seluruh bagian loyang terisi nastar yang telah dibentuk bundar. Beri jarak yang sesuai untuk memudahkan proses pengolesan kulit di sesi akhir nanti. Loyang yang kita gunakan sebelumnya telah diolesi margarin atau kita bisa menggunakan baking paper sebagai alas loyang. Saya membutuhkan waktu untuk mengisi satu loyang penuh ini sekitar 1 jam dalam membentuk dan membungkus nastar dengan isian. Proses memastikan bahwa seluruh nastar telah terbungkus dengan rapi dengan isian di dalamnya merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam proses pemanggangan. Kita bisa menghindari isian selai nastar keluar dari kulit nastar pada saat proses pemanggangan jika dalam proses membentuk nastar ini kita lakukan dengan rapi dan tanpa celah. Saya rangkum proses membulatkan adonan nastar ini dalam tips ketiga berikut ini. Selanjutnya, kita masuki pada proses pemanggangan. Panggang dengan api kecil atau suhu 140 hingga 145 derajat Celcius selama 25 hingga 30 menit. Dalam proses pemanggangan ini, saya menggunakan oven tangkring ya mams. Hindari memanggang dengan api terlalu besar yang bisa mengakibatkan adonan kaget sehingga mudah memuai dan rentan retak. Trik dalam proses pemanggangan ini saya rangkum dalam tips keempat berikut ini. Setelah dipanggang selama 25 menit dan adonan setengah matang, kita bisa keluarkan dari oven. Sambil menunggu uap panas pada nastar hilang, kita bisa siapkan olesan nastarnya. Berikut bahan-bahannya. Campur 2 butir kuning telur dengan 1 sendok makan air, lalu masukkan 2 tetes pewarna warna kuning telur, aduk rata. Setelah tercampur rata, kita bisa mengolesi pada permukaan nastar. Gunakan kuas yang ukurannya sesuai dengan besaran nastarnya. Untuk menghindari kuning telur yang lepas pada saat matang atau menempel pada saat disusun di dalam toples, mams bisa memasukkan 1 sendok makan air ke dalam olesan kuning telur seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Dengan kuning telur yang encer akan menyebabkan lengket dan memudahkan kuning telur untuk menggigit ke atas permukaan nastar. Hal ini akan menjadi olesan pertama yang sangat baik. Olesi seluruh bagian nastar yang ada di dalam loyang dengan olesan pertama ini. Proses pemolesan ini merupakan salah satu faktor yang cukup penting untuk menghindari kegagalan dalam membuat nastar. Beberapa kegagalan yang sering kita jumpai yang terkait proses pemolesan ialah ketika matang, nastar yang kita panggang dalam keadaan retak atau belah karena proses pemolesannya itu menggantung. Artinya, tidak seluruh bagian nastar terolesi dengan olesan kuning telur tersebut. Hingga setelah matang, di bagian garis polesan itu akan terangkat dan nastar akan terlihat retak atau terbelah. Untuk menghindari hal tersebut, olesi secara merata ke seluruh bagian nastar dan olesan jangan terlalu berlebihan hingga kuning telur bercucuran. Catatan berikutnya dalam proses pemolesan ini ialah pastikan bahwa nastar yang telah dikeluarkan dari oven telah hilang uap panasnya. Baru setelah itu kita bisa melakukan proses pengolesan. Dan proses pemolesan ini bisa dilakukan selama 2-3 kali. Beberapa hal terkait pemolesan yang telah saya sampaikan sebelumnya saya rangkum dalam tips kelima berikut ini. Biarkan olesan pertama ini mengering terlebih dahulu, lalu sambil menunggunya kita bisa masukkan 1 sendok makan minyak sayur dan 1 sendok teh susu kental manis ke dalam olesan kuning telur tadi. Dan ini akan menjadi olesan kedua kita. Pada olesan kedua ini kita akan memberi kesan mengkilap pada nastar.
Seperti proses sebelumnya, olesi olesan kedua ini secukupnya ke atas olesan pertama yang telah kering. Lakukan ke seluruh bagian nastar dan seluruh nastar yang ada di atas loyang. Dan inilah hasilnya. Nastar-nastar ini sudah siap untuk dipanggang kembali ke dalam oven. Panggang kembali dengan api kecil selama 15 menit hingga seluruh permukaan nastar kering. Dan berikut rangkuman dari tips yang kita bahas sebelumnya. Dan alhamdulillah, inilah seluruh nastar-nastar yang telah matang dan kering. Alhamdulillah, dengan memperhatikan teknis pemolesan dan pemanggangan yang benar, nastar-nastar ini terlihat glowing ya mams. Dan berikut penampakan permukaan nastar bila dilihat dari dekat. Saya juga membelahnya untuk memperlihatkan isinya yang padat dan kulitnya yang lembut. Di proses terakhir ini, kita bisa mengemasnya ke dalam toples dengan sebelumnya melapisi dengan kertas cupcakes berukuran nastar seperti ini. Proses pengemasan ini akan meningkatkan daya jual dari produk nastar yang kita hasilkan. Dan lihatlah, betapa cantik bukan setelah kita kemas ke dalam toples. Semoga pembahasan tentang proses produksi nastar hingga proses pengemasannya bermanfaat bagi kita semua. Jangan ragu untuk mencoba resep ini ya mams. Terima kasih telah menonton tayangan ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.